dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit saja ceramah mengenai bab keutamaan kitab Islam, yaitu kitab Al-Quran. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dulu pada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa berjumpa walaupun lewat media sosial dan selalu diberi kesehatan. Mari kita berdoa dulu untuk sebelum ke bab keutamaan kitab Islam, yaitu kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihin ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin, 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 amin. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dihuni oleh banyak sekali penduduk. Dari hal itu, maka Indonesia memiliki beberapa kebudayaan, beberapa bahasa yang berbeda-beda, kebudayaan yang berbeda-beda, serta agama yang berbeda-beda. Salah satu agama yang paling dianut di Indonesia yaitu agama Islam. Agama Islam ini memiliki kitab, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini bukan kitab sembarangan. Kitab Al-Quran ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kitab Al-Quran ini juga termasuk mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Al-Quran memiliki sejumlah keistimewaan yang sangat banyak. Sudah banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Sudah banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Khairum man ta'alama kurmana walahu kurnama walamahu. Yang berarti sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada sesamanya. Dari hadis ini kita dapat mempelajari bahwasannya apabila kita sudah mahir, sudah lancar, sudah benar dalam membaca Al-Quran dan sudah mengetahui arti-artinya, kita bisa mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang-orang yang masih buta Al-Quran, masih buta huruf-huruf Arab. Membimbing mereka secara perlahan-perlahan. Niscaya Allah akan mengganti usaha kalian mengajari orang tersebut dengan pahala yang lebih besar lagi. Begitu istimewanya ya Al-Quran. Lantas bagaimana dengan mereka yang sudah bisa membaca namun masih terbata-bata? Membaca masih terbata-bata, masih belum lancar, panjang pendeknya masih belum benar. Bagaimana? Menurut pandangan salah satu hadis, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, dikatakan wallazi yaqra'u qurna wa yatatta'u fihi wa huwa alla syakkun lahu ajrain, yaitu yang berarti sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mereka akan mendapat 2 pahala dari Allah. Membaca terbata-bata akan mendapat 2 pahala. Jadi membaca Al-Quran ini walaupun terbata-bata tidak sia-sia, teman-temanku. Ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah walaupun cuma 2 pahala. Kemudian Al-Quran ini
selain merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad, Al-Quran ini juga merupakan mukjizat paling besar. Mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran saja kita mendapat pahala loh. Kita mendapat pahala, walaupun pahalanya tidak sebesar orang yang membaca Al-Quran, tetapi kita juga mendapat pahala. Dalam kitab Birahul Anwar pernah berkata dari Ubay Abdillah, semoga keselamatan atasnya, dia berkata, barang siapa mendengarkan satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran tanpa membaca, hanya mendengar tanpa membaca, maka ditulis baginya satu kebaikan dan dihapus darinya satu keburukan, dan diangkat baginya satu derajat. Masya Allah, mendengarkannya saja mendapatkan kebaikan serta menghapus dosanya loh ya teman-teman. Apalagi kalau kita mau belajar membaca Al-Quran dengan benar, terus mengetahui arti-artinya yang terkandung di dalam Al-Quran serta menghafalkannya, sangat luar biasa ini nanti pahala yang diberikan oleh Allah. Kemudian apalagi keistimewaan Al-Quran yang lainnya? Berhubungan dengan hari kiamat, Al-Quran juga turun dalam peran ini. Dalam hadis syahih riwayat Muslim pernah berkata, Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'in iksabihi, yang memiliki arti, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya di dunia, di alam semesta ini. Pokoknya sebelum terjadi hari kiamat gitu. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pada hari kiamat Al-Quran akan membawa syafaat yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang membacanya, mencintainya, mempelajarinya, mengamalkannya, serta mempelajarkannya kepada orang-orang, akan dimintai ampun pada Allah. Maka Al-Quran ini bisa menjadi syafaat penyelamat orang yang membaca Al-Quran itu. Kemudian akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Masya Allah, sungguh luar biasa teman-temanku. Maka jangan malas jika ingin belajar TPA, berangkat mengaji walaupun hujan-hujan, itu jangan malas. Kita harus rajin membaca Al-Quran agar bacaan kita semakin lancar, semakin benar, dan kita bisa mendapatkan keistimewaan tertentu. Kemudian teman-temanku sekalian, terlebih lagi apabila kita sedang berada di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang namanya yaitu Lailatul Qadar, di mana malam itu tepat diturunkannya Al-Quran ke bumi. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk tetap semangat belajar kitab Al-Quran, untuk kita bersama membaca Al-Quran, lebih-lebih pada saat bulan Ramadan ini. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makanan dan minuman. Selain itu, keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan ini apa? Keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan yaitu apabila kita membaca satu huruf Al-Quran saja akan memperoleh 10 pahala kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca huruf dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Yang dimaksud di sini bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan ya, tapi alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri satu huruf. Seperti itu yang dimaksud. Dan di sini diriwayatkan oleh Tirmizi. Masya Allah, bayangkan apabila kita menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu
penuh menghatamkannya. Coba kalian hitung, kalian kalikan per huruf di dalam Al-Quran dengan 10 pahala kebaikan. Masya Allah, banyak sekali yang pahala yang sudah kita petik pada bulan Ramadan itu. Banyak sekali keutamaan Al-Quran ini. Demikian tadi yang saya contohkan, demikian tadi yang saya sebutkan keutamaan Al-Quran yang mungkin bisa menambah informasi untuk teman-temanku sekalian. Demikian beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Sangat luar biasa, bukan? Maka dari itu mari kita perdalam lagi untuk mempelajari Al-Quran, membaca dengan benar serta mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Mohon maaf apabila audio saya kurang keras. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mari kita tutup ceramah ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.